Guys, balik lagi bersama Akbar CK. Kita akan mendengarkan Ibu Yohana Abdullah ya. Semprot habis si Pak Kumis yang dikit-dikit salah Pak Jokowi. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Begundal si Jokowi yang selama ini atau 10 tahun lebih menikmati kenyamanan, kenikmatan yang diberikan oleh Jokowi selama Jokowi menjabat 10 tahun presiden. Kemudian pihak Jokowi dengan dukungan backup dia punya kekuatan dari kekuatan duit, kekuatan ya organisasi segala macam, aneh bin ajaib buntutnya. Jokowi belum menunjukkan ijazah aslinya, tahu-tahu kemudian Roy, Tipa sudah ditersangkakan dengan alasan memfitnah, dengan alasan mencemarkan nama baik dan lain sebagainya. Aneh bin ajaib menurut kita rakyat yang bukan lawyer. Karena itu kesimpulan kami yang pengamati, pengadilan ini yang dimulai dari Prapit ini adalah dagelan penegakan hukum yang sedang berjalan di Republik Indonesia ini. Kalau nggak dibilang dagelan penegakan hukum, ini adalah permainan politik kotor dari orang kuat yang namanya Jokowi. Dan yang takut ijazah Jokowi terbuka ini bukan hanya Jokowi saja. Orang-orang begundal dia, begundal si Jokowi yang selama ini atau 10 tahun lebih menikmati kenyamanan, kenikmatan yang diberikan oleh Jokowi selama Jokowi menjabat 10 tahun presiden. Kumis satu ini ya, kalau nggak merendahkan Pak Jokowi satu hari demam nih si Kumis ini. Ngomong aja belepotan. Senarko, kau tuh nggak sadar diri. Yang kau hina ini mantan presiden terbaik. Sementara kau sendiri siapa? Kau ini yang dulu waktu kau menjabat, kemana aja kau? Apa yang sudah kau berikan kepada negara Republik Indonesia ini? Selama Pak Jokowi menjabat 10 tahun, mungkin kau tak dapat jabatan, jadi cuap-cuap setiap hari. Mbok ya sadar diri kau Kumis, yang kau hina ini kontribusinya banyak dalam membangun negara Republik Indonesia ini. Sementara kau hanya sampah masyarakat. Udah pensiun aja, masih makan gaji dari uang rakyat. Tapi setiap hari keluar-keluar menghina mantan presiden. Kumis, kau itu bukan tandingan Jokowi. Inilah orang kalau suka kali merendahkan orang lain, padahal dia tak sadar bahwasanya dia tengah merendahkan dirinya sendiri. Terus kata si Kumis kan, kemudian pihak Jokowi dengan dukungan backup dia punya kekuatan. Dukungan yang mana? Dukungan Pak Jokowi adalah rakyat Indonesia yang mau menghargai kerja nyata mantan presidennya. Bukan kayak kau, hanya menghina saja tanpa ya ada kontribusinya membangun negara Republik Indonesia ini. Kau hanya membuat keributan aja kau. Buang penyakit hati kau itu. Duduk aja di rumah. Udah saatnya lah kau menikmati hari tua, berkumpul bersama keluarga. Ya, berkumpul tuh sama bini kau. Mungkin dulu tuh tak ada waktu kau. Daripada setiap hari menghina Pak Jokowi. Kumis, kau secara tidak langsung mempertontonkan kebodohan kepada seluruh Indonesia dengan setiap hari keluar-keluar merendahkan seorang mantan presiden terbaik yang pernah dimiliki negara Republik Indonesia ini. Baru saja mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Bapak Joko Widodo dengan menyebutkan kata begundal. Aku penasaran begundal ini apa, kan begitu kan? Sejenis makanan ringan kah ini? Setauku makanan ringan itu ya kan lapet, kue apem, ya kan, atau sejenisnya kan begitu. Ku carilah kata begundal. Ternyata begundal itu yang pertama artinya kaki tangan penjahat, ya. Yang kedua lagi ya itu adalah orang yang membantu orang lain melakukan kejahatan. Kalau bicara tentang kaki tangan penjahat, dia nggak pernah kok menyelundupkan senjata api. Bapak Joko Widodo nggak pernah terbukti itu terlibat di dalam kasus penyelundupan senjata api. Nggak pernah sama sekali. Bapak Joko Widodo ya juga tidak pernah terlibat dengan makar gitu loh.
Karena tahun 2018 kalau nggak salah ya, ada seseorang yang disebut pernah berusaha melakukan makar terhadap Bapak Joko Widodo. Nah, itu yang disebut dengan begundal. Gara-gara nggak dapat kue, nggak dapat jatah dari Bapak Joko Widodo, maka dia akan melakukan makar dan juga kemarin terlibat dalam penyelundupan senjata api. Itu yang disebut begundal. Dia kaki tangan penjahat. Untuk siapa dia bekerja menyelundupkan senjata api itu? Kepada siapa mau dijual? Itu namanya begundal. Siapakah orangnya? Aku pun tidak tahu. Apakah dia itu militer? Nggak tahu juga. Apakah dia berkumis? Nggak tahu juga. Lebih cocoklah manusia itu disebut begundal daripada Bapak Joko Widodo. Anda kenal orang itu? Enak aja ngomongin Bapak Jokowi begundal. Begundal nggak pernah ya melakukan apa namanya yang namanya begundal ya. Itu yang kemarin itu yang cocok disebut karena apa? Melakukan makar. Dikumpulkannya orang-orang biar tahu kalian ya, membuat sebuah gerakan ya, dan dicium oleh pemerintah pada saat itu ya, dia melakukan makar. Nah, itu juga disebut begundal. Apakah mereka yang melakukan makar dan juga penyelundupan senjata api itu adalah orang yang sama? Saya tidak tahu. Apakah sama-sama berkumis? Aku nggak tahu. Yang satu berkumis, satu lagi nggak berkumis, itu bukan urusanku. Karena aku bukan tukang pangkas. Selesai, habis perkara. Sebentar dulu. Ya, sakit hati dia gara-gara Bapak Joko Widodo mungkin menerima fasilitas sebagai presiden. Kenapa kau kemarin nggak mencalonkan diri jadi presiden? Telusurilah kawan ini ya kan, kok berani kali ngomong begundal lah, penipu lah ya kan, setelah itu lebih bagus dipimpin anak monyet lah kan begitu ya kan. Apa ini nggak pernah gitu ya? Apakah waktu dinas dia tidak pernah di bawah pemerintahan Bapak Joko Widodo? Ku cek and recheck lebih tahu, ternyata betul dia ini pensiun tahun 2011, belum sempat ya berada di bawah Bapak Joko Widodo, makanya suka-suka muncungnya ngomong yang begundal lah, yang bajingan lah, yang penipu lah, yang perusak lah, yang perampok lah, segala macam. Orang-orang ini ya, apa namanya, manusia sejenis ini selalu dengan ringan mengatakan kepada Bapak Joko Widodo, yang pertama ya, karena dia itu nggak pernah ya berada di bawah pemerintahan Bapak Joko Widodo. Yang kedua, ketika pemerintahan Bapak Joko Widodo berlangsung, dia nggak dapat apa-apa. Karena apa? Karena dia ya berada di gerbong yang berbeda. Bayangkan 2011, aku nggak tahu ya apakah dia ini ya sudah masuk politik setelah pensiun atau nggak tahu juga ya. Tapi jujur aja aku bilang ya, manusia seperti ini ya tidak bisa dipercaya sebagai seorang abdi negara. Nah, kata-kata prajurit nggak ada yang lebih parah dari kawan ini. Aku nggak percaya, hampir nggak percaya ketika dikatakan dia ini mantan Danjen Kopassus. Ternyata ku punya selidik, betul 2007 sampai 2008 dia ini Danjen Kopassus. Apakah seorang Danjen Kopassus punya mulut seperti ini? Aku nggak bisa bayangkan waktu dia bertugas dulu. Ya kan? Entah nembak, mungkin mungkin lebih pandai anak buahnya itu menembak atau berperang daripada dia. Kalau dia kan tinggal maki-maki aja. Woi begundal, woi bajingan. Jadi tercermin sebetulnya apa yang dilakukan sekarang sebetulnya itu sering dilakukannya dulu. Aku percaya itu ya. Kalau orang udah terbiasa ngomong jorok, terbiasa ngomong kotor, ngomong kasar, ngomong maki-maki, pada masa mudanya dia pasti juga akan ngomong apa namanya, akan melakukan seperti hal yang sama gitu loh. Pasti. Saya Akbar CK undur diri, jumpa lagi kita di next video. Assalamualaikum, bye bye.